Saya datang kemari. Memang ada suatu hal yang ingin saya katakan kepada kalian. Setelah kematian dari tuan saya ataupun Baratno, sejauh ini saya merasa saya tidak bisa untuk bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Saya bersama Baratno hidup berdampingan, bahkan bisa dikatakan untuk makan saja bisa diibaratkan kita makan dalam satu tempat yang sama. Banyak kenangan yang terjadi, banyak peristiwa yang terjadi antara saya dan juga Baratno. Saya sudah putuskan manusia. Mungkin saya akan menyusul Baratno. Maksudnya bagaimana? Jangan seperti itu. Kalian jangan menghalangi saya. Ini sudah keputusan saya. Kita sama-sama tahu bagaimana seorang pendekar ketika sudah membuat keputusan. Tetapi saya sudah memikirkan ini secara matang-matang. Seperti ini, di kehidupan yang lebih panjang ini, mungkin kamu malah lebih bermanfaat nantinya daripada memiliki pemikiran yang pendek seperti ini. Mau seberapa keras kalian merayu dan mencoba untuk menyemangati saya, itu sudah tidak ada gunanya. Lagi pula Seperti ini, kalian semua tahu saya masih terikat dengan kunci ataupun mantra yang bila mana saya mengatakan itu akan membuat saya mati. Tetapi setelah saya berpikir panjang, mungkin ini yang bisa saya lakukan sebelum saya benar-benar pergi dari dunia ini. Duduklah. Maksudnya seperti apa? Saya akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Baratno. Di akhir hidupnya, dia memutuskan untuk membeberkan semua kepada kalian. Saya pun demikian. Saya akan mengatakan yang seharusnya tidak saya katakan, karena itu akan menyebabkan saya mati. Tolong jangan dulu. Tidak. seperti ini, Tuan. Jenengan mengambil keputusan seperti ini kan itu karena jenengan itu benar-benar merasa kehilangan. Kan jenengan tahu kalau Baratno di sana, nggak pernah tahu kan. Justru malah benar perkataan si temanku ini, adanya jenengan mempertahankan hidup, siapa tahu kedepannya jenengan akan menjadi yang lebih bermanfaat dan membuat bangga si Tuan jenengan Baratno. Saya tidak tahu apakah Baratno di sana akan suka, akan senang dengan keputusan saya ini. Tapi saya berkeyakinan ketika saya mengikuti jejak dari Baratno, itu bisa menjadi bakti saya selama ini terhadap Baratno. Bakti terakhir yang bisa saya lakukan seperti ini. Saya akan menceritakan tentang Binti Rafdila. Ini mungkin akan menjadi bekalmu untuk bisa menghentikan ini semua. Seperti ini. Tolong jangan terlebih dahulu. Kita masih bisa melakukan tahap demi tahap pelan. Cukup manusia.
Jangan membuat keputusan saya yang sudah bulat menjadi goyah. Seperti ini, saya akan memulainya. Tuan, alangkah baiknya kita berdiskusi terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini. Binti Rafdila, dia meminta Baratna untuk mengambil darah dari Asupanti. Itu sebenarnya karena satu tujuan. Binti Rafdila sudah tahu bahwasannya Asupanting itu dari keturunan Banuljan. Keturunan dari kaum yang sangat kuat di zaman dahulu. Dia percaya ketika Binti Rafdila itu memanfaatkan bagian dari tubuh dari Asupanting, dia akan mendapatkan sebuah kekuatan. Dia akan mendapatkan sebuah kekuasaan. Dari dulu ambisinya hanya satu, manusia. Jangan dipaksakan, Tuhan. Dia mengharapkan kuasaan atas dunia ini. Dia berkeyakinan bahwasanya dunia ini akan mudah dikendalikan bila mana dia berkuasa. Binti Rafdila hanya memanfaatkan kerajaan Banteng Malang untuk melindunginya. Dia hanya memanfaatkan kerajaan Banteng Malang sebagai sumber untuk membiayai penelitian yang dia lakukan terhadap darah Asupanting. Pihak dari kerajaan Banteng Malang, mereka tidak mengetahui bahwasanya dia sedang dimanfaatkan oleh Binti Rafdila. Binti Rafdila hanya memanfaatkan perlindungan yang diberikan oleh kerajaan Banteng Malang dan memanfaatkan harta dari kerajaan Banteng Malang untuk penelitiannya dia. Nantinya, ketika penelitian itu benar-benar berhasil dilakukan oleh Binti Rafdila, dia perlahan-lahan akan menggeser, akan menggantikan tahta dari Raja Banteng Malang. Itu hanya permulaan kecil. Sedangkan sasaran dia atau tujuan besar dia adalah menjadikan semua prajurit kerajaan yang ada di dunia ini menjadi bala tentaranya yang tidak terkalahkan. Bagaimanapun juga, kalian para manusia yang sedang berurusan dengan masalah ini, kalian harus menghentikan yang dilakukan oleh Binti Rafdila. Ketika ini dibiarkan berlarut-larut, saya bisa memastikan bukan hanya umat manusia saja yang akan punah, tetapi keberlangsungan hidup makhluk lain akan terancam. Siapapun yang mencoba untuk menghalanginya untuk berkuasa di bumi ini, di dunia ini, akan dibinasakan oleh Binti Rafdila dengan prajurit yang sangat kuat. Dan asal kau ketahui,
Dia sangat percaya bahwasanya dengan modal darah dari Asupanting, dia mendapatkan keabadian. Karena siapapun yang sudah diberikan darah dari Asupanting dengan penelitian yang dilakukan oleh Vinter Ardila, mereka tidak akan bisa dilukai. Karena setiap luka yang dia dapatkan akan bisa sembuh dengan seketika. Adik,